Om Swastiastu, selamat pagi. Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Bertemu kembali dengan saya, Hinyoman Sutarjanu. Untuk selanjutnya, kita akan belajar materi agama Hindu, yaitu Ramayana. Nah, Ramayana ini terdapat dalam kitab, yaitu kitab Ramayana. Kata Ramayana berasal dari Rama dan Ayana. Rama adalah tokoh cerita, Ayana adalah perjalanan. Ramayana perjalanan Rama atau menceritakan kisah hidup Rama sebagai awatara atau manifestasi Dewa Wisnu yang turun ke dunia. Rama ini adalah awatara yang ketujuh. Seperti yang disebutkan dalam Bhagavad Gita, bahwasanya ketika Adharma merajalela, kemudian untuk melindungi orang-orang baik dan menegakkan Dharma, maka Dewa Wisnu akan turun sendiri menjelma sebagai awatara. Penulis kitab Ramayana adalah Resi Walmiki. Beliau bertemu dengan Sita ketika Sita diusir ke hutan dan dalam kondisi mengandung. Dari sana Sita menceritakan kisah hidupnya, kemudian Resi Walmiki menuliskan kisah hidup itu. Sebelum menjadi resi, menariknya Walmiki ini adalah seorang perampok yang bernama Ratnakara. Ada suatu kejadian yang merubah kehidupannya, yaitu ketika dia bertemu dengan Resi Narada. Dia berusaha merampok, namun Resi Narada berhasil menyadarkan sang Ratnakara ini sehingga dia memutuskan menjadi murid dari Resi Narada. Kata Walmiki sendiri berarti rumah semut. Karena ketika tekun dalam meditasinya, dalam yoganya, tubuh Walmiki ini menjadi tempat berumahnya semut, menjadi sarang semut. Nah, Resi Walmiki dipercaya untuk menuliskan kisah hidup awatara yang ketujuh, yaitu Rama. Kitab Ramayana ini adalah bagian dari Itihasa, di mana Itihasa dari arti katanya itu sesungguhnya semua itu begitulah adanya. Itihasa ini adalah cerita sejarah atau catatan sejarah dalam agama Hindu. Kenapa dikatakan sejarah? Karena ada bukti peninggalan yang masih ada hingga sekarang. Bukti itu adalah di mana adanya jembatan Situbanda atau jembatan yang menghubungkan India dengan Sri Lanka. Jembatan ini juga disebut dengan jembatan Rama. Juga ada beberapa tempat di India yang masih ada sekarang, yaitu Ayodhya. Rama diartikan sebagai manusia utama atau manusia sempurna. Dalam tradisi di Bali, sebutan Rama ini adalah sebutan untuk ayah, atau disebut juga dengan Rerama. Nah, ini adalah jembatan Situbanda atau jembatan Rama yang dilihat dari foto dari atas. Jadi ada penghubung antara India dengan Sri Lanka. Kemudian ada kota Ayodhya, di mana di sini ada patung pemujaan kepada Rama. Nah, dalam pelestariannya, kisah Ramayana diwujudkan dalam bentuk berbagai macam seni. Salah satunya adalah wayang. Wayang ini adalah bagian dari budaya Indonesia ya. Kata wayang berarti bayangan atau pengandaian, penggambaran kehidupan manusia yang bisa menjadikan pegangan atau cerminan dalam menghadapi kehidupan. Nah, dalam wayang ini tentu ada dua sisi yang bertentangan, Dharma dan Adharma.
Ruobinede dalam filosofi Hindu. Dua hal yang bertentangan namun dia saling mengadakan. Kemudian dalam Dharma ini ada penokohan seperti Rama, Bharata, Laksmana, dan Sastragena. Kemudian dari sisi Adharma ada Rahwana, Kumbakarna, dan Wibisana. Ini adalah simbol dari sifat Triguna. Bahwasanya Rahwana ini mewakili simbol Rajas. Artinya yang ingin berkuasa, yang agresif, yang ingin menang. Kemudian Kumbakarna, simbol sifat tamas. Kumbakarna ini diceritakan dia tidur. Jadi tamas ini sifat yang malas atau lamban. Kemudian simbol Satwam ini diwakili oleh Wibisana. Wibisana ini raksasa yang baik karena dia memuja Rama. Kemudian ada satu saudari dari Rahwana itu namanya Surpanaka. Nah, kisah Ramayana ini akan abadi. Seperti diibaratkan oleh Resi Walmiki, selama gunung Himalaya tertutup salju dan selama sungai Gangga mengalir. Selama itulah Ramayana akan terus dikisahkan dari generasi ke generasi. Nah, kitab Ramayana ini dibagi ke dalam beberapa bab yang disebut dengan kanda. Tujuannya untuk memudahkan penceritaan. Tiap-tiap kanda mewakili perjalanan dari Rama, mulai dari dia lahir, masa kecil, remaja, menikah, hingga akhir hidupnya sebagai Awatara Wisnu. Nah, Sapta Kanda terdiri dari Bala Kanda, Ayodhya Kanda, Aranyaka Kanda. Nah, dalam Bala Kanda ini adalah awal penceritaan dari kisah Ramayana, yaitu di negeri Ayodhya dengan rajanya bernama Dasarata. Ia memiliki permaisuri 3, Dewi Kausalya, Kekayi, dan Sumitra. Kemudian melalui upacara putra kamayatnya, lahirlah anak-anak, ada 4. Kausalya itu melahirkan Rama, kemudian Kekayi melahirkan Bharata, Sumitra melahirkan Laksmana dan Sastragena. Juga diceritakan tentang kisah kelahiran Sita. Sita dari kerajaan Mithila dengan rajanya Janaka melaksanakan upacara suci di sawah. Nah, mata bajaknya mengenai seorang bayi perempuan yang menangis. Kemudian ada busur siwa. Nah, bayi itu diberi nama Sita. Barang siapa yang mampu mengangkat busur siwa itu nanti akan menjadi suami dari Sita. Kemudian selanjutnya di Ayodhya Kanda ini tentang konflik yang terjadi di Ayodhya mengenai siapa penerus Dasarata yang sudah tua. Datanglah Kekayi yang meminta janji kepada Dasarata. Dasarata terpaksa memenuhi janji dari Kekayi, yaitu menjadikan Bharata sebagai raja Ayodhya, kemudian mengusir Rama ke hutan selama 14 tahun. Dasarata berat memenuhi janji ini hingga beliau sakit. Rama pergi ke hutan ditemani oleh Sita dan Laksmana itu sebagai perwujudan dari Adisesa, ular Dewa Wisnu ya. Nah, ketika di hutan, Bharata mencoba menjemput Rama untuk mengajaknya kembali ke Ayodhya. Namun Rama menaati perintah dari ayahnya. Kemudian Bharata pergi ke Ayodhya dengan membawa terompah kaki dari Rama sebagai perwujudan bahwa
Bharata ini mewakili Rama dalam memerintah. Nah, selanjutnya Aranyaka Kanda ini menceritakan kisah Rama di hutan. Ya, pembuangan Rama di hutan selama 14 tahun. Di sana mendirikan rumah sederhana, hidup sebagai seorang Brahmana bersama dengan istrinya Sita dan Laksmana. Suatu ketika datanglah raksasi Surpanaka. Dia menggoda Laksmana, kemudian Laksmana marah dan menggores hidung dan telinga dari Surpanaka. Ternyata Surpanaka ini adalah adik dari Rahwana. Dia pergi ke Alengka menceritakan apa yang dialami, kemudian murkalah Rahwana. Pergi ke hutan itu, Rahwana tertarik kepada Sita. Kemudian membuat siasat untuk menculik Sita. Nah, Patih Marica, bawahan dari Rahwana, berubah menjadi kijang emas. Kemudian Sita menyuruh Rama mencari kijang emas itu. Kemudian Rama pun mengejar kijang itu yang semakin jauh. Sita diam bersama Laksmana. Berselang lama, terdengarlah suara teriakan Rama yang meminta tolong. Ternyata kijang yang terkena panah itu adalah kijang siluman. Jadi dia bisa menirukan suara Rama. Kemudian Sita mengutus Laksmana untuk menyusul Rama. Nah, di sanalah siasat Rahwana berhasil. Dia menculik Sita, membawanya terbang ke Alengka. Namun dalam perjalanan itu sempat dihadang oleh Jatayu. Jatayu itu adalah anaknya Garuda. Nah, Jatayu dikalahkan dan Rahwana berhasil membawa Sita ke Alengka. Kanda selanjutnya adalah Kiskindha Kanda, Sundara Kanda, Yuda Kanda, dan Uttara Kanda. Kiskindha Kanda itu menceritakan pertemuan antara Rama dengan Sugriwa. Sugriwa ini adalah raja kera dari kerajaan Kiskindha. Sugriwa ingin mendapatkan kerajaannya kembali dengan bantuan Rama. Rama meminta janji ke Sugriwa untuk membantu Rama mencari Sita. Nah, akhirnya diketahuilah bahwasanya Sita itu berada di Alengka. Nah, dalam Kiskindha Kanda ini diceritakan bahwa Rama membangun jembatan batu untuk menyeberangi menuju Alengka. Nah, jembatan ini dibuat oleh pasukan kera. Jembatan itu bernama Situbanda. Kemudian Sundara Kanda, kisah Hanuman menjadi duta Sita. Hanuman berhasil menemukan Sita di Taman Angsoka dengan ditemani oleh raksasi yang baik, Trijata, itu adalah anaknya Wibisana. Kemudian Hanuman menyampaikan pesan Rama bahwasanya Sita akan segera dijemput. Nah, dalam kejadian ini juga terjadi pembakaran ekor Hanuman, namun Hanuman berhasil membakar beberapa istana di Alengka. Selanjutnya adalah Yuda Kanda. Rama berhasil menyeberangi lautan dan terjadilah perang. Tempuran antara Rahwana dengan raksasanya dan Rama dengan pasukan kera. Pertempuran mencapai puncak di mana Rama melawan Rahwana. Dalam cerita ini Rahwana tewas di tangan Rama dan berhasillah Sita dibawa kembali ke Ayodhya. Selanjutnya kisah terakhir adalah Uttara Kanda. Nah, Sita kembali ke Ayodhya
Namun cerita berlanjut, rakyat menyaksikan kesucian dari Sita, meragukan kesucian Sita, sehingga dibuatlah upacara pembuktian, yaitu upacara api. Jika Sita terbakar, berarti Sita bersalah. Nah, ternyata dari upacara itu Sita tidak terbakar oleh api. Nah, isu itu kemudian mereda. Namun, berselang lama isu itu kembali muncul. Sehingga Rama pun terpaksa mengusir Sita dalam kondisi mengandung ke hutan. Nah, disinilah Sita bertemu dengan Resi Walmiki, kemudian menceritakan kisah hidupnya, sampai Sita memiliki anak kembar, ya, Kusa dan Lawa. Kusa dan Lawa dididik dan diajarkan oleh Resi Walmiki, juga diajarkan kisah Ramayana dalam bentuk nyanyian. Nah, Uttarakanda ini juga menceritakan kisah akhir hidupnya Rama, kembalinya Rama sebagai Wisnu ke Waikunta dan kembalinya Sita, ya, ke Ibu Pertiwi karena perwujudan dari Dewi Sri. Nah, dalam Ramayana ini terdapat nilai-nilai luhur. Salah satunya adalah ajaran kepemimpinan. Dalam Mahabharata terdapat Bhagavad Gita. Itu adalah wejangan atau nasihat Krishna kepada Arjuna. Nah, dalam Ramayana juga terdapat Astabrata. Itu adalah nasihat atau wejangan Rama kepada Wibisana sebelum dia menjadi Raja Alengka. Jadi Wibisana diberikan tentang 8 sifat kepemimpinan. Indra Brata harus seperti hujan, pemimpin mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Kemudian Surya Brata, pemimpin itu harus mendatangi rakyat yang membutuhkan, rakyat yang sengsara. Surya Brata ini pemimpin mampu memberikan penerangan atau pengetahuan. Kemudian Bayu baru pemimpin yang mampu datang atau terjun ke masyarakat yang membutuhkan. Kemudian Chandra, pemimpin yang berpenampilan ramah, penuh senyum, dan berkarisma. Agni, pemimpin yang berani mengalahkan musuh. Kemudian Yama, mampu bersikap adil, mengadili yang bersalah, melindungi yang tidak bersalah. Kemudian Kuwera, tidak korupsi, mampu mengelola keuangan. Dan Baruna, memiliki wawasan atau pengetahuan yang luas. Selanjutnya ada nilai yatnya. Nah, dari cerita ini ada nilai pengorbanan yang dilakukan oleh Rama. Misalnya ada Dewa Yatnya. Rama ini adalah simbol manusia sejati yang tentu saja selalu menyelenggarakan upacara memohon kepada Tuhan dan para dewa. Manusayatnya, Rama selalu menolong orang yang kesusahan. Fitroyatnya, Rama mematuhi perintah Dasarata untuk mengasingkan diri ke hutan. Resi Yatnya, Rama belajar kepada Resi Wiswamitra, kemudian Resi Wasista, patuh kepada guru. Kemudian Budayatnya, Rama berusaha untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Demikian sedikit tentang Ramayana. Mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Paramasanti Om Santi 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 Om.